قال تعالى في الكتاب الكريم وهو اسم قائله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atas izinnya kita masih diberikan kesempatan bersama-sama berkumpul di rumah Allah ini yang penuh barakah, yang penuh kemuliaan. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menghantarkan ampunan pada diri kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menambah keberkahan bagi hidup kita. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang Allah ridai, sehingga Allah ridai kita dalam aktivitas ibadah kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam kita curahkan kepada Nabi yang agung, yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad Rasulullah SAW yang istiqomah untuk memakmurkan rumah Allah ini, istiqomah untuk sujud kepadanya, istiqomah untuk membaca Al-Quran, istiqomah untuk banyak bersedekah, istiqomah untuk senantiasa memperjuangkan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ada pelajaran dari Al-Quran Karim yang mengingatkan kita tentang arti sebuah keberkahan. Mungkin hari ini saya akan membahas satu tema tentang kunci-kunci keberkahan dalam hidup. Jadi kunci-kunci keberkahan dalam hidup kita. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal dari surah Al-Isra yang merupakan surah ke-17 yang menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk firman-firman-Nya. Kalau kita bicara tentang keberkahan, maka kita mengingatkan satu nilai yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu bertambahnya kebaikan pada diri kita. Sehingga Nabi SAW menyarankan kita untuk membaca surah keberkahan. Siapa surah apa ini? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai surah ini adalah surah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai surah yang ada untuk dibacakan setiap hari oleh umatnya. Kenapa? Karena surah ini adalah surah hujjah, surah sebagai bukti, sebagai kekuatan bagi umat Muhammad tatkala dia hidup dan tatkala dia mati. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi keberkahan itu Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu ternyata di tangan Maha Pemilik kerajaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki keberkahan itu Allah. Yang kita bisa datang ke rumah Allah kan Allah.
Kita bisa duduk di majelis yang dimuliakan oleh Allah dan malaikat ini karena Allah. Allah yang menghadirkan nikmat ini kepada kita. Karena boleh jadi betapa banyak manusia yang mungkin pada hari ini dia punya waktu, punya times sebenarnya dia untuk melaksanakan kewajiban yaitu menuntut ilmu agama, tapi dia ternyata belum sempat untuk bisa hadir di majelis mulia ini. Maka keberkahan itu milik Allah. Orang itu bisa baik itu karena Allah. Bapak bisa haji dan bisa naik haji 2 kali itu karena Allah, karena peran Allah. Bapak bisa umrah sebulan sekali itu karena Allah, karena peran Allah besar di sana. Bahkan Bapak dapat uang tiap awal bulan sehingga mencukupi dan bisa bersedekah karena adanya tabarakal-ladzi biyadihil mulk, karena adanya Allah di sini. Anak-anak kita bisa bertahan sholat di masjid karena Allah, bukan karena kita ini adalah alumni pesantren, karena kita ini adalah mungkin adalah orang yang sering naik haji setiap tahun, bukan, tapi karena peran Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjelaskan tabarakal-ladzi biyadihil. Maka disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita membaca itu. Dan ternyata bukan hanya alladzi khalaqal mauta wal hayata, keberkahannya bukan yang diharapkan oleh Allah ketika kita mati dengan mati husnul khotimah, tapi nanti di akhir di alam kubur. Surah inilah yang berbicara manakala manusia itu mendapatkan azab kubur. Ketika kita ini banyak membaca tabarakal-ladzi biyadihil mulk, kita sering mengakui bahwa keberkahan, bahwa kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah dikuasa Allah Subhanahu wa taala. Tabarakal-ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena dialah yang berhak, yang berkehendak sehingga kita diberikan nikmat ini. Maka ini menjadi keutamaan. Allah ciptakan manusia, ada yang diberkahi oleh Allah. Yang paling banyak diberkahi Allah. Siapa itu Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi-nabi ulul azmi. Ulul azmi itu adalah nabi-nabi memiliki tekad yang sangat tinggi dalam berdakwah. Bukan hanya beribadah, tapi dia mengurusi manusia yang lain dan pengikutnya. Maka dia mendapat keberkahan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, dimanapun aku berada, senantiasa memberikan keberkahan. Kenapa? Karena dia selesai sholat dan selesai menegakkan atau memberikan zakat, memberikan kebaikan kepada sesamanya dengan hartanya. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan inilah yang menyebabkan bangsa Palestina, yang menyebabkan rakyat Palestina tetap tidak mau keluar dari Palestina, tetap dia tidak mau pergi dari Palestina. Karena apa Bapak sekalian? Karena dia berada di tempat yang penuh barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwa Allah lahirkan, Allah ciptakan, utus, atau Allah utus Nabi itu 8.000 Nabi. 4.000-nya ternyata mereka lahir di Palestina, bukan di Bandung, bukan di Cimahi, tidak ada hadis, tapi lahirnya di Palestina. 4.000-nya di tempat yang lain. Bapak bayangkan, Nabi pernah bersabda, kalau ada satu kampung 100 orang, kata Nabi, dan ada 1 orang yang soleh, maka 1 orang yang soleh itulah yang yada'hum bala, yang menghindarkan ujian, musibah, bencana pada 100 orang tersebut. Masya Allah. Jadi Bapak sekalian,
betapa besarnya kenikmatan ketika kita hadir kesolehan di tengah-tengah kita. Lahirnya orang-orang yang bertakwa, lahirnya orang-orang yang beriman seperti bapak-bapak. Ini satu nikmat, betul nggak Pak? Halo Pak, masih hidup? Masih hidup, alhamdulillah. Jadi adanya bapak sekalian yang di sini, masya Allah, itu menghindarkan berbagai macam musibah. Alhamdulillah, bersyukurlah pada Allah. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah untuk mengamalkan rumah Allah. Amin. Mudah-mudahan kita istiqomah juga ya, hingga akhir hayat tetap senantiasa berusaha untuk menghadirkan hati, pikiran kita, jasad kita ke rumah Allah. Karena pahala besar menanti, kata Nabi SAW, ketika kita melangkahkan kaki kita setiap hari lima waktu ke rumah Allah, maka kata Nabi, Al-Ghun Al-Dima, pahala yang paling besar hitungan adalah kaki yang kita langkahkan. Mudah-mudahan jadi saksi pada hari kiamat bahwa kita adalah orang-orang yang menghadirkan hati kita untuk ke sana. Amin. Ya Rabbal Alamin.